Tapi mboten, ternyata kula ning Palestina niku malah PR awake dhewe kabeh. Awake dhewe niku kudune ngramekne Baitul Maqdis ya awake dhewe niki. Saiki kan isune ning media niku poh Palestina iki piye? Ora aman, ora piye. Aman. Wong kula mulih ya utuh kok. Utuh ora kelong apa-apa. Teng mriku aman, nyaman, alhamdulillah ibadah nggih saged. Kula sowan teng imame Baitul Maqdis nggih panggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sempat viral di sosial media, yaitu ada harapan dari bangsa Yahudi untuk Prabowo agar bangsa Yahudi dimanusiakan. Jadi sementara bangsa Palestina dianggap manusia setengah binatang sehingga layak dibantai. Jadi harapan dari bangsa Yahudi ini disampaikan oleh orang Indonesia sendiri yang pro terhadap Yahudi. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Shalom dari Tanah Perjanjian, Pak Prabowo. Kami rakyat Indonesia mempunyai harapan besar bahwa Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih moderat, tidak lagi menjadi negara ultra kanan yang antisemit dan rasis terhadap bangsa Yahudi, tetapi dapat lebih memanusiakan lagi bangsa Yahudi dan ke depan bisa mempunyai kerjasama dengan Israel. And bless President Prabowo. Amen. And bless all the people of Indonesia. And bless him and bring Prabowo, open his eyes to guide the people in the ways of God. And open his eyes to bring success and prosperity to the whole country of Indonesia and unite the country. A country of Indonesia will be strong under the leadership of President-elected Prabowo. Jadi memang sebelumnya juga kita pernah melihat ya, Prabowo pernah mencari dukungan ke Yerusalem ya. Ini disebut oleh Jerusalem Post, Prabowo disebut cari sokongan Yahudi untuk nyapres di 2024. Nah, sampai juga Prabowo di saat mengklaim dirinya memenangkan Pilpres masih versi quick count, sehingga ada masyarakat yang pro Yahudi meminta supaya Indonesia membangun hubungan diplomatik atau hubungan bilateral dengan Israel. Nah, kalau ini terjadi maka ini cukup berbahaya bagi bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim. Sudah jelas Muslim dalam hal ini mendukung kemerdekaan Palestina. Apalagi sekarang di saat puasa bangsa Palestina dihajar habis-habisan oleh Zionis Israel. Dan cukup kita sayangkan ya, dan cukup menyedihkan di saat rakyat Palestina di sana menderita kelaparan ya, dan bahkan di saat bantuan datang dari udara dan diserang, ditembak secara brutal oleh Zionis Israel. Tetapi masih ada bangsa Indonesia yang meminta membuka hubungan bilateral atau kerjasama dengan Israel ini. Dan juga sempat viral di sosial media yaitu Ustadz Gus Idam dari Jawa Timur ya. Jadi ini viral statement beliau yang mengatakan bahwa Palestina aman-aman saja. Jadi ini kita tidak tahu ya video ini beredar kapan, tapi statement ini sehingga banyak mengundang kontroversi dari masyarakat. Bahkan Gus Idam sendiri dihajar habis-habisan oleh netizen akibat statementnya yang dianggap ngawur, bahwa fakta yang kita lihat bahwa sekarang di Palestina benar-benar habis dibantai oleh Zionis Israel. Tapi mboten, ternyata kula ning Palestina niku malah PR awake dhewe kabeh. Awake dhewe niku kudune ngramekne Baitul Maqdis ya awake dhewe niki. Saiki kan isune ning media niku poh Palestina iki piye? Ora aman, ora piye. Aman. Wong kula mulih ya utuh kok. Utuh ora kelong apa-apa. Teng mriku aman, nyaman, alhamdulillah ibadah nggih saged. Kula sowan teng imame Baitul Maqdis nggih panggih. Sowan teng syekh-syekh niku nggih panggih. Alhamdulillah aman, mboten enten napa-napa. Lah tapi Gus, nalikane arep mlebu niku kok enek tentara-tentara Israel. Niku pripun? Tentara Israel yang berada di depan Baitul Maqdis niki njaga niku ora kok arep nembak ae dhewe utawa ngintimidasi wong Islam, mboten. Memastikan orang yang masuk ke Baitul Maqdis ini agar benar-benar wong Islam, ngoten lho. Mulane kaya ndek wingi kula enek salah satu cerita, kula duwe dulur sahabat dekat saya itu namanya Haji Beki.
Rambutian biru ya. Lah akhire kaya arep mlebu masjid kalih kula niku enek tentara ngokang bedil grodok ngono apa ning dodo kaya rompal. Gek bedil ora kaya bedil bajing tek mucekot ngono kuwi ora. Bedile bedil gedhi-gedhi tenan ae grodok terus aku iki kaget iki nyapa. Ternyata niku ditangleti. Awakmu muslim apa ora? Takoni tibakno muslim. Barang jawab muslim. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas wis dikon maca surat-surat niku dilalah Haji Beki niku ya setengah Quran ki ya hafal senajan rambutnya biru ya ngatasi ngewes ae Pak Haji Beki niku wis akhire ya selesai barang wis positif nek kuwi Islam tenan KTP ya didelok Islam dites ya iso ya mlebu nek suara apa iki artine napa niku wau teng mriko niku aman-aman mawon. Mila kados saiki kabeh wong muslim malah PR saiki kabeh piye saiki niku ngramekne Baitul Maqdis. Terus insyaallah tiyang niku nek ziarah saged ziarah mriko keimanannya semakin Nah, netizen ada yang mempertanyakan video ini kapan ya ceramahnya. Tetapi kalau kita lihat di belakangnya 1445 Hijriah berarti baru-baru ini saja ya. Dan ini mengundang reaksi dari netizen, kok bisa Gus Idam ini memberi statement bahwa di Palestina aman-aman saja. Tetapi yang kita lihat sekarang faktanya rakyat Palestina benar-benar digempur habis, bahkan mereka sampai kelaparan dan cukup menyedihkan. Tetapi kalau kita lihat statement dari Gus Idam ini, apakah memang beliau kurangnya literasi tentang informasi Palestina? Apakah memang kurangnya melihat video pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel? Tetapi ini kita juga cukup menyayangkan jika statement dari Gus Idam atau Ustadz yang di Jawa Timur ini menganggap bahwa keadaan Palestina aman-aman saja. Rusaknya mindset ketika mengatakan Palestina aman-aman saja tanpa melihat secara keseluruhan. Ustadz Muhammad Hussein Gaza yang sudah pulang ke Indonesia, bahkan begitu parahnya kondisi di sana, itu aja sudah bisa membuktikan bahwa Palestina benar-benar sekarang hancur lebur digempur oleh Zionis Israel. Bahkan mereka sampai kelaparan sekarang. Cukup menyedihkan keadaan di sana. Tetapi ada ustadz yang katanya Gus cuma mengatakan bahwa keadaan Palestina aman-aman saja. Itu aman-aman itu hanya di Baitul Maqdis ya. Jadi tidak sepatutnya kita seharusnya memberi dukungan ya kepada Palestina, apalagi di tengah kondisi bulan puasa sekarang. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita menjalankan ibadah puasa di sana. Ada komentar dari Main Lipstick, dia ke Al-Aqsa dan bilang Palestina aman-aman aja ya, wajar kan dia cuma ke Yerusalem. Di Yerusalem ada banyak keluarga setan Yahudi tinggal tapi di Gaza. Tetapi dia nggak ke Gaza, ke Khan Yunis, ke Jabaliyah. Dia jadi corong PBNU untuk propaganda kalau Israel baik terhadap Muslim dan bekerja sama dengannya. Ada komentar dari Dr. Tasawur, udah nggak ada tabayun lagi nih, fakta. Ya memang benar situ, bukan komentarnya dia itu tahun 1445 Hijriah, berarti memang baru-baru saja. Ada komentar dari Komaria Kokom, yang begini palingan banser. Ada komentar dari Andri Prasetya, sertakan itu video bulan apa, 2023 atau 2024. Itu jelas sekali di belakangnya 1445 Hijriah bahwa video itu baru-baru saja. Ini ada juga netizen menyertakan foto ketua PBNU ketemu dengan setan Yahoo, begitu juga dengan Gus Yakut. Ada komentar dari anak nepotisme Deso, Kramota orang satu ini, kalau Anies jadi presiden besok bubarin aja deh NU saran gue. Ada komentar dari Ramas John, bacot Idam sedang mengigau ustadz yang cuma bisa bagi-bagi duit untuk mencari jamaah. Ada komentar dari Mang Tristo, astagfirullah, semoga segera sadar, mau dan mampu cari info yang benar, free Palestine from apartheid Israel. Ada komentar dari Labirin, dapat gaji dari Zionis, cangkemnya kalah mak-mak komplek, lihat deh macam nyinyir gitu garis mulutnya. Ada komentar dari Elon Musk, kalau lu umroh terus ziarah ke Al-Quds apalagi tahu dari Indonesia ya aman, coba lu ke Gaza. Kayak Abu Janda juga tuh anaknya lagaknya. Ada komentar dari Aisyah, miris banget kok banyak ustadz yang munafik macam begitu, laknatullah. Ada komentar dari aku Zainal Arifin, sangat naif, kurang literasi, justru dari corong Zionis tanpa sadar.
Ada komentar dari Ray Rahmah, insya Allah jamaahnya lebih cerdas dan mengetahui fakta sebenarnya. Gus ini berbicara ngawur, ya Allah, ada apa dengan sebagian ulama-ulama Indonesia ini? Ada komentar dari Bucino, dulu orang Palestina yang periksa pendatang Yahudi, sekarang terbalik pribumi Palestina yang diberlakukan sadis oleh pendatang Yahudi. Dan kita Indonesia pun perlu waspada, karena cara Yahudi duduki Palestina ditiru oleh negara komunis Cina. Ada komentar dari Iwan Gozi, nggak masuk akal, masa iya yang jaga Baitul Maqdis tentara Israel buat mastikan yang datang orang muslim dan dites hafalan Al-Quran yang ngetes tentara-tentara Israel. Ada komentar dari Analogi, maklum aja masih muda lugu, suruh banyak belajar lagi, yang denger ceramah juga ya nelan mentah-mentah. Ada komentar Kang Agus, padahal saya senang dengan ceramah, kok kenapa Palestina dia bilang begitu? Ada komentar dari Wim saja, inilah dia Gus salah alamat, Ustadz pendukung 02 kan. Ada komentar dari Ayam Ki, inilah perlu kalau waktu sekolah hadir bukan titip absen doang, ibarat yang diserang Aceh terus yang diceritakan kondisi Pulau Bali, ya aman-aman. Ada komentar dari Dullah, waduh melek Gus, masyarakat dunia barat dan timur dan di markas PBB aja mengutuk Israel atas kerusakan di Palestina. Ya sepertinya kalau kita lihat Gus Idam ini kurangnya informasi tentang Palestina ya. Jadi masyarakat dunia saja tahu kondisi Palestina, tetapi yang kita sangat sayangkan ya Gus Idam di Jawa Timur malah mengatakan Palestina aman-aman saja. Ini cukup menyedihkan, padahal di Palestina fakta yang kita lihat benar-benar rakyat Palestina dibantai habis-habisan, bahkan sekarang sampai kelaparan. Cukup menyedihkan keadaan di sana. Inilah statement dari Gus Idam yang dianggap ngawur oleh netizen. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.